Selamat bergabung dengan channel YouTube saya dengan saya sendiri, Binti Nur Azizah. Saya akan membacakan naskah tentang mengenal protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan lebih dikenal dengan virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan setelah itu, COVID-19 menular sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk negara Republik Indonesia. Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, Pemerintahan Republik Indonesia menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi COVID-19. Tujuan diberlakukan protokol kesehatan adalah membantu masyarakat untuk beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain. Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, Pemerintahan Republik Indonesia menerapkan protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan tersebut lebih dikenal dengan 5M. Apa itu 5M? Mari kita simak kelanjutan berita berikut. Istilah 5M yang disebut di dalam protokol kesehatan adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pada masa pandemi seperti sekarang ini yang disebabkan oleh COVID-19, kita diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Mencuci tangan adalah salah satu dari protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Kita diwajibkan untuk selalu rutin mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama pada saat sebelum kita memulai masak dan makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Dalam mencuci tangan, kita harus menggunakan sabun dan air bersih pada saat mencuci tangan supaya tangan kita bersih. Pada saat mencuci tangan, kita tidak boleh asal-asalan. Ada beberapa cara yang baik dalam mencuci tangan. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Kedua, gunakan sabun. Ketiga, gosok kedua telapak tangan. Keempat, gosok punggung tangan. Kelima, gosok sela-sela jari. Keenam, bersihkan ibu jari. Ketujuh, bersihkan kuku-kuku. Kedelapan, bilas kedua tangan dengan air bersih dan mengalir hingga busa sabun hilang. Dan yang kesembilan, keringkan dengan handuk atau lap yang bersih. Selanjutnya, protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia adalah memakai masker. Pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kita dianjurkan untuk memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Pada saat menggunakan masker, kita tidak boleh menggunakannya secara asal. Ada beberapa cara untuk menggunakan masker yang benar. Yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu menggunakan masker. Kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang ke bagian bawah dagu. Dan setelah menggunakan masker, kita tidak boleh menyimpannya kembali. Kita harus membuangnya. Sebelum kita membuang masker tersebut, kita harus merobek bagian masker tersebut. Kemudian kita buang ke tempat sampah.
Protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Pada musim pandemi COVID-19, hal yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Hal tersebut merupakan salah satu cara pencegahan untuk tidak menjalarnya virus corona. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan adalah salah satu protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Kita tidak boleh berada di kerumunan agar kita tidak terjangkit atau tertular penyakit corona. Protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia yang selanjutnya adalah mengurangi mobilitas. Di musim pandemi seperti sekarang ini, hendaknya kita mengurangi waktu untuk menghabiskan kegiatan di luar rumah. Untuk mengurangi mobilitas sosial atau interaksi secara langsung, pemerintahan Republik Indonesia memberikan peraturan baru, yaitu belajar dari rumah atau daring, WFH atau work for home, larangan untuk berpergian jauh, larangan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, larangan untuk berkerumun, dan masih banyak lagi. Teman-teman, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya, Binti Nur Azizah, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Anda. Salam sayang dari saya.